Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Ilyas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perusahaan media massa dari materi ke-13 mata kuliah Konvergensi Media Penyiaran Islam. Baiklah, langsung saja simak penjelasan dari saya berikut ini. Pengertian perusahaan media massa. Perusahaan adalah suatu badan usaha yang sumber modalnya berasal dari satu atau beberapa orang pemilik modal. Investasi mereka berupa saham. Oleh karena itu, seringkali kita mendengar istilah pemegang saham dalam sebuah perusahaan, yang artinya adalah pemilik atau orang yang ikut menanamkan modal dalam sebuah perusahaan. Surat kabar merupakan media komunikasi yang berisikan informasi aktual dari berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, sosial, kriminal, budaya, seni, olahraga, dan luar negeri, dalam negeri, dan sebagainya. Sedangkan menurut peneliti, surat kabar adalah lembaran yang tercetak berwarna maupun tidak berwarna, baik itu berupa gambar, grafik, ilustrasi, ataupun tulisan yang terbit secara periodik, aktual, dan isinya dari berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, olahraga, dan hal lainnya yang tujuannya agar diketahui oleh pembaca. Dengan kata lain, surat kabar menampung seluruh keperluan masyarakat terhadap informasi, seperti pendapat Santana bahwa surat kabar sendiri terbit untuk mewadahi keperluan masyarakat. Pengertian perusahaan media massa. Perusahaan adalah suatu badan usaha yang sumber modalnya berasal dari satu atau beberapa orang pemilik modal. Investasi mereka berupa saham. Oleh karena itu, seringkali kita mendengar istilah pemegang saham dalam sebuah perusahaan, yang artinya adalah pemilik atau orang yang ikut menanamkan modal dalam sebuah perusahaan. Media massa pers adalah lembaga kemasyarakatan yang merupakan subsistem dari sistem kemasyarakatan yang kompleks. Pers dipengaruhi dan mempengaruhi subsistem lainnya dan sistem politik negara tempat ia hidup. Pers di dunia dikategorikan menjadi 4 berdasarkan, yaitu pertama ada authoritarian theory, kedua libertarian theory, ketiga social responsibility theory, dan Soviet communist theory. Mempunyai kecenderungan untuk menganut sistem sendiri, yakni pers Pancasila sebagai pers yang bebas dan bertanggung jawab. Media cetak pers dalam arti sempit adalah surat kabar dengan ciri-ciri publisitas, periodisitas, universalitas, dan aktualitas. Sedangkan fungsinya ialah menyiarkan informasi, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. Jurnalistik adalah keterampilan dalam mengelola bahan berita, mulai dari mendapatkan bahan sampai kepada menyebarluaskan kepada khalayak umum. Dalam menyusun harus didasarkan pada rumus 5W dan 1H dan pemilihan bentuk yang sesuai dengan isi berita. Perusahaan media massa dengan tiras tertinggi saat ini tidaklah lepas dari pasang surut dan permasalahan yang dihadapi. PT KMN pernah dilarang terbit dan menghadapi masalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada 2 Oktober 1965 peristiwa G30S
Kompas dilarang terbit, di mana koran yang diperkenankan terbit hanya 4 koran, yaitu Angkatan Bersenjata, Berita Yuda, LKBN Tentara, dan Pemberitaan Angkatan Bersenjata. Baru pada 6 Oktober 1965, koran ini boleh diterbitkan kembali. Dan kedua ada awal tahun 1978. Koran Kompas dan 7 koran lainnya dianggap melanggar rambu-rambu atau liputan demonstrasi mahasiswa dan dilarang terbit selama 2 minggu. Dan ketiga ada kasus pemberedelan monitor pada Oktober 1990 membuat kelompok KKG termasuk Kompas menjadi sorotan masyarakat. Di balik usaha untuk menanggapi, menyelesaikan dan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi karena tantangan lingkungan masyarakat dan bisnis ini, PT KMN selalu berusaha untuk bersikap inovatif dan meningkatkan kualitas dan kuantitas produknya berupa informasi yang hangat dan bermutu dengan asumsi bahwa produk bermutu akan dicari sendiri oleh pembaca. Dan adapun perkembangan dan peningkatan yang terjadi antara lain, yang pertama itu ada PT Kompas Media Nusantara. Penerbitan Kompas dialihkan dari Yayasan Bentara Rakyat ke PT Kompas Media Nusantara. Dan kedua yaitu ada fasilitas gedung, mulai dan menumpang gedung orang dan gedung berbentuk bedeng. PT KMN sekarang telah memiliki gedung yang besar dan menjadi megah di Kompleks Palmerah Selatan, Jakarta, di mana sejak itu kegiatan dipusatkan di sana. Dan ketiga yaitu percetakan koran dimulai dari mesin yang sudah tua di PT Eka Grafika, lalu mutu cetakan prima selalu diusahakan sehingga percetakan berpindah ke percetakan masa Merdeka, kemudian PT Kinta, sehingga akhirnya tahun 1972 Kompas memiliki percetakan Gramedia milik sendiri sehingga bisa mengendalikan sendiri mutu percetakan yang diinginkan. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai perusahaan media massa. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.